Halo semua, kembali lagi ke channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe maupun komen ya. Nah, jadi hari ini kita akan sambung ke bagian satu Adobe lagi yang namanya Adobe Illustrator. Jadi, sesuai dari presentasi yang dulu, apa yang membedakan Illustrator dari yang lainnya? Jadi, Illustrator adalah program yang berbasis vektor, yang dimana item-item yang didesain di dalam Illustrator itu akan keluar dalam bentuk vektor yang dimana jika diperbesar maupun diperkecil, resolusinya tidak akan pecah. Jadi dengan demikian, mari kita mulai dari bagian Illustrator sendiri. Jadi generally, tampilan interface dari Illustrator itu boleh dibilang hampir menyerupai Photoshop maupun InDesign dengan sedikit undang-undang yang berbeda. Nah, jadi untuk membuat file yang baru, jadi kita bisa klik File, New Page. Nah, dari New Page sendiri, itu kita bisa lihat size-nya mau apa aja. Jadi for this case, aku bakal memilih misalnya bentuk A4. Nah, dan jangan lupa juga, kalau kalian lihat di sini ya, itu size-nya itu bisa di-adjust sesuai dengan sesuai dengan standar pengukuran kalian, dan juga width dan height-nya sendiri. Dan untuk bleed ini, itu lebih dipakai saat kalian akan proceed menuju dunia publishing, yang dimana bleed ini mengacu ke tepi-tepi sisa yang di sampingnya yang bisa dipotong. Nah, in terms of color mode, sekedar recap, RGB itu adalah jika kalian ingin mendesain hanya dalam screen, jadi akan terlihat di dalam website maupun di dalam komputer sendiri. Sedangkan CMYK adalah desain yang akan dibawa ke dalam fase printing. Dan last but not least, kalau untuk efek ini sendiri itu high, medium, dan screen. Just to take note, kalau high itu berarti filenya itu resolusinya cukup untuk dibawa ke fase printing, sedangkan kalau screen tujuannya adalah untuk mengurangi file sendiri, dan ini lebih optimal untuk digunakan di website maupun di media digital, yang dimana penggunaan memori tersebut sangat kritis. Ya, jadi tanpa berlama-lama kita akan create, dan juga dari last but not least yang tentang bagian artboard ini, kalian bisa menentukan, oke, berapa jumlah artboard yang kalian ingin create. Jadi misalnya, saya mau buat, aku mau buat 10 halaman nih, 10 halaman, habis itu aku bisa atur lagi, create dokumen, maka akan muncul 10 dokumen yang secara bersamaan. Jadi, Illustrator itu bisa membuat 10 berbagai macam desain dalam satu page, tanpa harus kalian create satu persatu Adobe Illustrator file-nya sendiri. Jadi dengan itu, kita balik lagi ke halaman yang tadi sebelumnya. Jadi ini adalah beberapa konten yang akan kita cover pada tutorial ini, mulai dari penggunaan basic toolbox dan juga tentang window-nya sendiri yang di sebelah kanan. Jadi toolbox di sini itu lebih bersifat teknis dan juga berakan pointer-pointer dan item yang bisa dipilih. Sedangkan yang item yang di kanan itu bisa kalian cari di area window ini, yang dimana ada reaction sampai ke type sendiri. Jadi kita mulai dari move and point selection tool. Jadi sekedar recap lagi, Adobe Illustrator adalah file yang berbasis vektor, yang dimana item yang bisa dipilih itu bisa di-adjust sampai ke pointer-pointer sendiri. Jadi kalian akan take note kalau misalnya di bagian pemilihan ini ada dua icon mouse ya, yang they look similar but their function are very different. Nah, kalau tombol yang hitam ini yang namanya adalah selection tool, fungsinya adalah untuk menseleksi objek tersebut secara langsung. Jadi misalnya aku create satu shape ini ya. Jadi yang akan kulakukan, aku melakukan tombol shape selection tool ini, dan kemudian aku drag kemana-mana. Jadi dengan tombol ini, aku bisa melakukan shape adjustment, aku bisa melakukan rounding juga, dan tentunya bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini untuk mengontrol desain shape-nya secara keseluruhan. Sedangkan kalau menggunakan tombol direct selection tool ini, fungsinya adalah untuk mengatur masing-masing titik secara individual maupun yang diselect secara bersamaan. Jadi misalnya aku bisa drag, nah yang akan diseleksi hanya dua ini, dan pada saat aku melakukan drag and drop, itu yang akan di-adjust hanyalah dua titik ini, yang dimana itu sangat berguna jika kalian ingin membuat bentuk-bentuk yang lebih unik. Jadi misalnya aku bisa membuat jajaran genjang, ataupun aku mau mengubah menjadi bentuk yang lebih unik gitulah. Nah, dan jika kita hold the button lebih lama, ini akan kita ke bagian yang lebih banyak lagi. Jadi ini bisa group selection tool, dan juga
yang di bagian pen tool ini ada anchor point tool yang dimana kita bisa mengadjust. Oke, apakah kita mau adjust hanya untuk bentuk yang lebih kurva-kurva gitu, itu bisa diatur di sini loh. Nah, selanjutnya penggunaan pen tool sendiri itu as straightforward as it goes. Tujuan dari pen tool ini adalah untuk membuat titik-titik dari satu persatu secara manual. Jadi kita bisa klik kiri dan membuat satu titik, klik kiri lagi untuk menghubungkan titik yang lain. Dan kita akan terus mencoba sampai ke bagian akhir. Jadi titik lagi, dan kemudian pada saat sampai di bagian akhir, kalian bakal notice ini pen tool-nya akan ada icon lingkaran kecil yang artinya it's reaching the finishing line already. Ya, jadi dengan itu kalian akan punya satu shape yang komplit. Jadi apa yang terjadi jika tidak ada tombol yang lingkaran itu, maka yang terjadi adalah yes, masih akan tetap terlihat seperti segitiga ya secara sekilas. Tapi pada saat dikonversi menjadi outline-nya, maka kita akan melihat kalau shape-nya itu tidak komplit. Memang ada desain yang kayak gitu, jadi bisa di leave it as it is. Tapi kalau ada kecelakaan dan misalnya ingin dihubungkan kembali, ada dua cara. Cara pertama adalah kita ambil pen tool lagi, pilih, jadi akan ada bentuk yang across itu, habis itu kita hubungkan lagi. Jadi ada icon O ini. Cara kedua adalah kita pilih shape-nya, klik kanan, dan kemudian klik tombol join ini. Jadi tombol join ini tujuannya adalah untuk otomatis menghubungkan antara dua opening tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi kita cover sebelumnya, ini anchor point tool tujuannya adalah untuk membuat titik ini dari bentuk kurva. Ya, jadi tadi dari yang straight bisa jadi lebih curve. Dan kalau kita tekan tombol shift ini tujuannya adalah untuk agar kita bisa memilih satu opening saja. Jadi kalau kita select sini bersamaan ya. Nah, kita akan melihat kalau ada dua opening bersamaan, dan kalau kita mau hanya ada satu saja, maka kita hanya pilih satu. Tekan tombol shift dan pilih satu bagian, dan itu yang di-adjust. Nah, jadi bentuknya lumayan fleksibel tergantung dari apa yang kalian mau kerjakan. Jadi kalau dalam pen tool sendiri kalian mau bikin kurva, tinggal tekan. Habis itu, pada saat kalian tekan lagi, jangan dilepas, di-drag. Jadi dengan ginilah cara kalian untuk membuat kurva secara langsung. Nah, kalau misalnya kalian tidak menghubungkan kembali ke sini, itu by default dia akan terlihat seperti kurva kembali. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghubungkan dari titik sini ke titik ke sini lagi, tapi bukan dalam bentuk kurva, maka caranya adalah kalian klik tombol sebelumnya, maka akan muncul icon yang seperti V terbaik tersebut. Jadi sekali tekan V itu, maka kurva yang akan muncul tidak akan muncul lagi, dan kemudian akan menjadi tombol yang lurus. Ya, jadi sebenarnya tujuan dari fungsi kurva otomatis itu adalah untuk biar desainnya terlihat lebih balance dan langsung otomatis gitulah. Jadi sebenarnya itu fungsi yang lumayan membantu, tapi aku juga tahu ada beberapa desainer yang dari kurva langsung pengennya jadi bentuk lurus. Jadi itu adalah solusinya. Nah, kalau kita bicara soal text tool sendiri juga itu sangat, boleh dibilang sangat tricky ya, karena ada beberapa case by case scenario. Jadi aku ambil dari yang atas ini dulu. Ya, jadi secara penggunaan text tool itu ada 3 fungsi. Jadi bagian type tool sendiri, kalau kita tekan satu type atau T ini, shortcut-nya adalah T, maka kita klik, maka yang akan muncul adalah it's an open text box gitu. Jadi apapun yang akan kita adjust itu tidak ada boundary box dari boundary box tersebut. Jadi kita mau, sebagai hasilnya, kita mau ngaturnya sekecil dan sebesar apapun, jadi teksnya akan langsung terpengaruhi. Nah, kalau misalnya di dunia publishing, apa yang biasa orang lakukan adalah mereka akan define the boundary box dulu. Ya. Jadi hasilnya, jika kita melakukan adjustment ke bagian boundary box-nya, teksnya sendiri tidak akan jadi lebih penyet maupun lebih gendut. Tapi dia akan mengikuti, dia akan lebih adaptif dalam istilahnya ini ya. Jadi itu sangat membantu agar teks kalian tidak terlihat terlalu dempet. Nah,
bagian yang juga tak kalah pentingnya itu adalah bagian di mana kalian bisa membuat satu shape dan kemudian tekan tombol text ini. Jadi pada saat kalian masuk ke dalam desainnya sendiri, nah kalian akan melihat kalau teksnya itu langsung mengadaptasi sesuai dengan shape yang sudah kalian create. Nah, bagaimana caranya dong untuk membuat teksnya itu di sekitar shape-nya sendiri? Nah, caranya adalah tentunya step pertama, kalian create shape-nya dulu, dan kemudian di type tool ini, kalian tekan lebih lama, dan masuk ke type on a path tool. Jadi pada saat type on a path tool, nah, teksnya itu akan langsung mengikuti shape dari yang shape tersebut. Nah, dan juga kalian akan melihat kalau ada yang ada bentuk-bentuk yang ada ujung ini ya. Jadi fungsinya adalah untuk kalian bisa mengatur teksnya mau mulai dari mana, mau berakhir dari mana. Nah, jadi dengan begitu kalian bisa mengatur teksnya mau seberapa besar dan mau seberapa areanya mau diambil seberapa, mulai dari mana. Nah, dan juga kalian bakal ngelihat kalau teks kalian tidak cukup, maka akan muncul adalah satu tombol plus ini. Jadi tombol plus ini tujuannya adalah untuk membawa teksnya ke dalam satu teks yang baru ataupun area yang baru agar bisa dibawa ke sana. Jadi istilah penyambungan lah ya. Ya, jadi kalau bagian tadi yang dimasukkan di delete, maka tombol icon merah tambah ini akan muncul kembali ke sini. Selanjutnya untuk penggunaan pattern and blend ya. Pattern and blend tujuannya adalah untuk memberikan pattern dan juga membawa satu efek transisi dari satu shape ke efek shape yang lainnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah pertama kita seleksi dua teks ini dulu dan kemudian kita tekan object, blend, mix. Jadi yang akan kalian lihat di sini adalah bukan hanya transisi dari shape-nya sendiri, tapi juga transisi dari warnanya, fill-nya, dan juga outline-nya. Nah, kita juga bisa mengatur seberapa besar jarak dan juga berapa item yang di antara dua shape ini. Jadi kita bisa kembali ke object, blend, dan options. Dari sini kita ada 3 opsi yang lumayan kritis. Jadi specified step ini adalah untuk menentukan seberapa banyak shape yang ada di antara dua shape yang fundamentalnya. Jadi kalau misalnya aku bikin 5, maka akan muncul akan ada 5 shape di antara dua shape sebelumnya, yaitu lingkaran dan juga persegi ini. Dan juga kalau misalnya kita mention soal specific distance ya, maka jarak per shape-nya itu adalah sebesar 4 pixel. Nah, biasanya untuk kemudahan untuk tracking, biasanya kita akan melakukan yang berdasarkan specified step, which is personally my favorite juga. Jadi misalnya 10. Ya, jadi kita ada 10 shape di antara lingkaran dan persegi ini. Nah, kalau misalnya kita mau cancel the blending tanpa mendelete shape sebelumnya, maka kita bisa melakukan blend, release. Nah, dengan ini mereka seolah-olah tidak ada koneksi lagi dan balik seperti semula. Nah, kalau misalnya kalian mau membuat blendingnya itu menjadi satu persatu dan istilahnya individual shape ya, maka yang akan bisa lakukan blend, expand. Maka yang akan jadi shape-shape ini akan bisa ditarik dan jadi individual shape-nya masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat efek nih, jadi yang bagian lingkarannya harusnya di atas dari yang di persegi ini. Karena kan sekarang kan kesannya yang persegi di atas dari lingkaran ini. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah klik kanan, arrange, bring to front. Jadi tujuan dari bring to front ini adalah untuk membawa bagian lingkaran ini di atas dari persegi tersebut. Jadi yang akan terjadi adalah bentuk lingkaran itu akan mendahului persegi sehingga layering-nya akan dimulai dari persegi dulu, baru sampai ke persegi. Dari lingkaran baru ke persegi. Oh ya, dan aku juga lupa mention,
Kalau misalnya kalian tekan tadi ya, ada tombol pen ya, ada tombol pen tool. Nah, pada saat penambahan titik di sini ya, yang akan terjadi adalah arah dari patternnya sendiri juga bisa kalian anulir. Jadi itu bukan hanya satu straight linear line, tapi kalau kalian mau adjust dari bentuk S atau misalnya bentuk yang miring-miring, itu kalian bisa lakukan juga di bagian blending ini. Nah, kalau bicara soal shape, nah kita akan menuju ke bagian yang untuk pembuatan masing-masing shape ini. Ada rectangle, ellipse, polygon, star, dan line segment. Untuk sekarang kita akan cover sampai ke bagian star tool sendiri. Jadi bagian rectangle tool very straightforward ya. Jadi pada saat kalian klik kiri, tahan, dan kemudian drag ke bawah, maka yang akan terjadi adalah kalian akan bisa membuat rectangle. Nah, kalau kalian ingin membuat persegi, klik kiri, ditahan, drag, sambil tekan tombol shift. Pada saat kalian menekan tombol shift, yang akan terjadi adalah bentuknya akan mengikuti rasio proporsional, yang dimana persegi panjang yang supposedly free flow ini bakal menjadi persegi yang kalian lihat di sebelah kanan ini. Ya, jadi itu fungsi dari tombol shift yang lumayan krusial di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian mau memperbesar ya, maka yang akan bisa kalian lakukan, kalian klik shape-nya sendiri dan kemudian kalian drag. Kalau mau lebih proporsional lagi, itu bisa tekan tombol shift. Nah, misalnya nih, kalian mau memperbesar tapi menggunakan center line-nya sebagai acuan. Maka yang bisa kalian lakukan adalah tekan tombol shift dan tombol alternate atau command, tergantung dengan versi Windows yang kalian pakai atau versi Mac yang kalian pakai. Shift dan alternate atau shift dan option ya. Jadi itu kalian notice skalanya itu akan memperbesar secara proporsional tapi menggunakan centernya sebagai titik tumpu. Begitu juga dengan penggunaan ellipse dan polygon ya. Jadi dengan ellipse sendiri tanpa menekan tombol shift, yang akan terjadi kalian bisa membuat oval. Kalau dengan tombol shift sendiri itu akan terjadi bentuk lingkaran yang sempurna. Nah, untuk tombol polygon sendiri, kalau kalian klik sekali, maka yang akan terjadi akan ada interface yang keluar di sini, itu menentukan radiusnya seberapa besar dan juga poligonnya mau berapa shape. Jadi contohnya kalian mau segi 6, maka yang akan terjadi kalian tekan tombol 6 di sini dan akan keluar segi 6. Kalau misalnya kalian mau segi 20, ya jadi akan muncul ada segi 20. Nah, begitu juga dengan tombol start. Jadi star yang muncul itu akan sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi misalnya kalian mau bintang. Bintang kan ada 5 poin. Habis itu radius dalamnya dan radius luarnya itu bisa kalian adjust. Jadi radius dalam itu mengacu ke jarak antara center ini, dari center ke bagian yang di dalam ini. Radius luar itu dari tengah sampai ke luar ini. Dan kalau kalian realize ya, masing-masing shape sendiri itu kan ada titik yang semacam titik putih ini ya. Itu untuk membantu kalian untuk membuat efek kurva gitu. Jadi kalau misalnya interface yang kalian lihat di HP yang kalian pegang itu ya, maksudnya yang kalian tekan, itu shape dari persegi panjangnya itu adalah sedikit bulat, edges-nya itu lebih bulat. Jadi yang bisa kalian lakukan, kalian tekan tombol putih ini dan kemudian kalian drag ke dalam. Jadi pada saat drag ke dalam, dari bentuk yang L shape yang tajam itu akan membulat jadi seperti yang kalian lihat di sebelah sini. Begitu juga dengan polygon dan juga dengan bintang sendiri. Jadi dengan itu kita bisa proceed untuk create shape yang ini. Jadi sebenarnya shape yang seperti atom ini ya, sebenarnya one of the fundamental dan lumayan gampang untuk dibuat juga ya. Jadi kita langsung buat lingkarannya dan kita akan langsung ke fase pewarnaan. Jadi pewarnaan di sini juga kita akan notice ada 2 ya. Jadi bagian yang di atas ini adalah fill. Fill itu merancu ke bagian di mana pewarnaan entire of circle ini. Kalau outline adalah di mana pewarnaan line atau garis-garis yang melingkari fill tersebut. Jadi kalau kita nggak mau ada fill warna sendiri,
kita bisa ke bagian ini yang namanya none. Jadi pada saat klik tombol none ini, warna yang bersangkutan antara fill dan outline tersebut akan hilang. Begitu juga dengan kita ke fill, maka kita klik none, maka warnanya akan hilang. Nah, jadi kita bisa toggle around fill dan outline ini dengan klik bagian mana yang ingin kita fokuskan. Jadi kembali lagi ke bagian creating the shape ya. Jadi oval, jadi kita nggak usah tekan tombol shape, nggak usah tekan tombol shift, kita langsung ke bawah sini, kita drag, kita akan create satu oval. Nah, to reverse the fill dan outline, kita akan menggunakan tombol yang namanya swap fill and stroke ini. Jadi nggak usah repot-repot di delete dan dimasukkan lagi, langsung di swap, jadi deh. Nah, kita akan notice juga kalau untuk yang sini ya, stroke atau dari line-nya sendiri itu lebih tebal ya. Jadi kita akan ke bagian properties. Jadi dari stroke tekan misalnya 12 point. Nah, akan terlihat jauh lebih thick ya daripada sebelumnya. Nah, untuk tombol rotasi sendiri, ingat kalau tadi kita kan ada mention yang dimana dari sini bisa langsung dirotasi ya. Jadi dari sini kita klik copy and paste, object, edit, copy, edit, paste in place. Nah, tujuan paste in place ini adalah untuk mengkopas tanpa harus mengganti posisinya. Karena kalau kita control V secara langsung, by default item yang akan muncul hanya akan muncul di bagian pertengahan sini. Jadi untuk memposisikannya di bagian yang default itu akan agak repot. Jadi penggunaan edit paste in place ini sebenarnya sangat membantu bagi kalian yang ingin bekerja lebih efisien. Jadi kalian bisa melakukan rotasi. Nah, dan ketemu. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan rotasi yang lebih akurat, kalian bisa klik kanan, transform, rotate. Nah, dari rotate ini sendiri, kalian bisa mengatur seberapa besar angle yang kalian mau, dan juga opsi di sini itu ada apakah kalian mau preview secara langsung atau tidak. Biasa sih orang kalau mau lebih efisien biasa langsung di preview, dan ada dua tombol. Kalau oke, berarti apapun yang tidak di copy akan langsung menjadi shape tersebut. Sedangkan kalau menekan copy, maka file vector tersebut akan diduplikasi. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya aku tadi tidak menduplikasi, maka yang akan terjadi adalah rotate, dan seperti yang kalian lihat sekarang, file yang tadi sebelumnya di tengah itu akan menghilang dan langsung pindah. Jadi ada baiknya kita memilih fitur copy jika ingin mempertahankan apa yang sudah eksisten di sana. Nah, jadi deh satu logo Atom ini. Nah, kalau secara offset path ini, offset path maksudnya adalah setelah kalian meng-create satu logo atau bentuk yang lumayan complicated ya secara desainnya, kalian bisa menggunakan offset path ini untuk create efek border di sampingnya tanpa harus repot-repot. Jadi misalnya, karena kalau kita langsung menggunakan copy paste dan scale, maka akan terjadi objeknya itu tidak akan langsung sama rata di luar dari outline ini. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah tekan tombol effect, path, offset path. Nah, yang akan terjadi adalah, kita coba aja cari 20 point. Nah, jadi proporsi dari kebesarannya itu akan langsung mengikuti outline dari yang bentuk sebelumnya. Jadi itu akan diperbesar secara lebih proporsional, dan jarak antara space yang lebih besar dan lebih kecil itu akan terlihat lebih uniform daripada jika kita menggunakan tombol shift yang manual ya. Karena itu akan menyebabkan perbesarannya tidak akurat. Dan itu biasanya
kesalahan beginner lah. Ini adalah sesuatu yang honestly aku belajar dari experience juga. Nah, kalau bagian efek ini sejujurnya tidak cukup waktu untuk mengeksplor satu persatu. Mungkin menurut aku yang lebih krusial adalah di bagian blurnya sendiri, karena efek drop shadow itu lumayan populer dan lumayan praktikal untuk digunakan ya. Bahkan di zaman-zaman ketika we are all about minimalism ya. Jadi efek, blur, Gaussian blur. Nah, jadi yang akan jadi adalah apa yang sudah diseleksi akan menjadi lebih blur, dan kalau kita jadikan ini sebagai fill, maka yang akan jadi adalah ini akan mempunyai suatu efek either drop shadow atau kita mau bikin sesuatu yang terlihat lebih outer glow gitu ya. Nah, jadi akan ada efek outer glow yang kelihatannya lebih kinclong ya. Oke, bicara soal warna, nah seperti tadi yang kita udah recap sebelumnya, ada fill, dan di bagian sini ada outline-nya. Kalau misalnya pada skenario, aku memilih warna seperti warna biru nih. Aku mau langsung ngebawa ke kotak yang sini ya. Maka yang bisa aku lakukan, aku akan memilih tombol yang namanya eyedropper tool ini. Pertamanya aku klik shape yang aku mau terima warnanya. Aku pilih eyedropper dan kemudian tekan. Nah, jadi eyedropper ini fungsinya adalah untuk membawa warna dari yang aku pilih ke shape yang aku pilih sebelumnya. Nah, dan ini juga tidak terbatas pada fill saja. Jadi kalau misalnya kita mau membawa properties dari fill dan outline, misalnya aku ada fill dan outline dua-duanya. Jadi shape yang aku pilih adalah yang ini, tidak ada fill, outline-nya warna merah. Aku mau membawa dua-duanya. Jadi apa yang bisa aku lakukan? Aku klik eyedropper ini, dan dia akan mengikuti nature, fill, dan outline dari semuanya yang aku udah ambil, yang aku pilih. Jadi lumayan efisien dan membantu lah. Untuk tombol gradient ini sendiri, pertamanya kita harus dari window dan ke page gradient ini. Jadi tujuan dari gradient ini adalah untuk memberikan efek warna transisi ya, dari satu warna ke warna lainnya. Dan ini tidak hanya terbatas hanya dua warna, sebenarnya bisa lebih dari 3 warna, 4 warna, maupun berapa banyak warna yang kalian mau pilih lah. Dan di sini juga kita bisa notice kalau pemilihan warnanya itu tidak harus diambil dari swatches ya. Jadi kalau klik 2 kali itu akan muncul color swatches-nya yang mau dipilih. Jadi bisa dipilih transisi warnanya seperti apa, maupun mau ambil warnanya seperti apa. Dan terakhir tentunya kalau kita mau pilih warna langsung dari sini. Ya, jadi itu adalah konsep gradient, dan jika kita tekan tombol gradient ini, maka yang akan terjadi adalah kita bisa mengadjust arah gradientnya mau kemana, dan seberapa besar jaraknya. Nah, tipe-tipe gradient ini yang paling umum digunakan adalah yang linear dan juga yang radial. Perbedaannya adalah kalau untuk radial, dia akan memberikan satu impression yang dari sini, dari ujung satu ke ujung duanya itu akan membentuk efek lingkaran. Sedangkan kalau yang linear adalah bentuk garis biasa, garis lurus. Dan terakhir di bagian sini kalian juga bisa memilih opacity-nya mau seberapa besar, istilah transparansi dari warnanya, kepekatan warnanya sendiri. Jadi kalau misalnya 50%, maka yang akan terlihat hitam banget itu akan terlihat transparan. Jadi kalau kita bawa ke desain yang lain, nah kalian akan notice kalau opacity-nya itu akan terlihat lebih ringan ya daripada yang seharusnya terlihat. Oke, jadi aku bakal ngajarin kalian satu pro tip, satu cara curang ya, yang biasa sebenarnya kalau bisa jangan dipakai. Jadi kalau misalnya kalian ingin meniru atau ingin mencaplok hasil karya orang lain untuk purpose untuk learningnya, maka yang akan saya lakukan adalah image trace dari bentuk yang raster dari vektor kembali ya. Kalian bisa melakukan image trace dan kemudian ke bagian default. Maka by right ini akan mengikuti apapun yang menurut sistem sudah sesuai dengan garisnya. Tentunya tidak 100% akurat, tapi setidaknya sangat membantu kalian untuk daripada harus membuat dari nol lagi. Tentunya ini bukan praktis yang terlalu di-encourage ya, tapi sebagai bahan pembelajaran.
Nah, tentunya kalian bisa mengeksplor penggunaan high fidelity, low fidelity untuk menentukan bentuk mana yang menurut kalian paling pas. Jadi kalau high fidelity, dia akan mengikuti seakurat mungkin. Kalau untuk black and white dan line art, bahkan dia akan tergantung ke bagaimana sistem menginterpretasi file kamu sendiri. Nah, tentunya ideally pada saat melakukan image trace ini, one thing to keep in mind is that file image yang kalian pilih itu harus cukup high resolution ataupun sebisa mungkin yang hasil ekspor dari raster sendiri. Jadi kalau misalnya image yang kalian berikan adalah image yang lumayan istilahnya warnanya dan juga desainnya sudah lumayan menyatu, kemungkinan akan mendapatkan image trace itu akan lebih susah dan juga waktu processing dengan komputer itu akan memakan waktu sangat lama. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di sini, hasilnya tidak terlalu akurat dan kurang sesuai dengan ekspektasi. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke bagian shape lagi. Dari di bagian shape sendiri, kita juga bisa main fitur yang namanya Pathfinder. Jadi tujuan dari Pathfinder ini adalah untuk menggabungkan, mengurangi shape yang sudah ada dengan menggunakan shape yang lainnya. Jadi using one shape to add or delete another shape. Jadi kita akan langsung menuju ke bagian ini. Jadi kita bakal desain satu sampel logo BMW ini sendiri ya. Jadi kita mulai dari lingkarannya dulu. Ya, aku nggak mau gradient ini, aku bakal warnai kembali. Nah, selanjutnya aku akan membuat outer line dari BMW ini. Jadi aku naikkan bentuknya dari scale. Nah, tentunya ingat kalau kita langsung mengklik ke sini ya, apa yang akan terjadi adalah teksnya itu akan masuk tenggelam ke dalam shape ini. Jadi yang kita mau kan yang sesuai dengan line ini. Jadi kita klik tahan, habis itu type on the path tool. Jadi yang akan terjadi adalah teks kita akan di outline-nya instead of di dalam fill-nya. Ya, jadi asal kalian lihat jarak dari teks BMW ini kan lumayan besar ya. Jadi kita bisa naikkan sizing-nya dulu. Jadi misalnya dalam bentuk 24 point ini, habis itu kita pilih font yang lebih cocok lah. Misalnya aku pilih Arial saja biar lebih efisien sebagai example saja. Nah, dan kemudian di bagian sini juga ada 3 bagian yang perlu kalian take note. Pertamanya adalah sizing, kedua adalah jarak antara baris dan baris. Satu lagi yang juga penting adalah jarak antara masing-masing huruf. Jadi the bigger it is, the further the distance. Dan on the other hand, the less the distance, mereka lebih dempet. Nah, misalnya aku mau bikin jaraknya lebih jauh lagi ya. Nah, jadi hasilnya akan terlihat sangat jauh, very far apart. Nah, selanjutnya yang krusial yang dimana kita akan meng-apply fitur Pathfinder ini adalah di bagian tengahnya sendiri. Jadi apa yang akan aku lakukan adalah aku akan mengcopy dan paste shape-nya sendiri, dan aku akan membuat 2 shape awal yang di bagian biru ini. Caranya bagaimana? Contohnya, aku akan menemukan titik tumpu dari center ini. Ya, jadi misalnya yang aku pengen ambil bentuknya adalah bentuk dari luar putih ataupun biru ini. Jadi aku akan membuat shape di antara mereka berdua. Jadi selanjutnya aku akan masuk ke Pathfinder. Jadi window, Pathfinder. Nah, dari sini kita akan mempunyai 4 metode yang berbeda ya. Nanti aku akan explain masing-masing dari fiturnya. Jadi yang di sini aku akan mengklik satu shape ini, tekan tombol Shift, klik lagi, dan kemudian tekan tombol Intersect. Dan aku akan menggunakan eyedropper. Yap, jadi deh. Jadi warna biru dan juga warna putihnya ya.
Jadi deh. Oke, jadi kembali lagi ke topik Pathfinder. Jadi aku akan define dua shape yang di sini supaya bentuk demonstration ya. Oke, bagian yang pertama adalah fitur yang namanya Unity. Jadi tujuan dari Unite ini adalah untuk menggabungkan dua shape yang berbeda dari satu. Jadi seperti yang kalian lihat, boundary box yang tadi sebelumnya di sini sudah hilang. Jadi pada saat tekan tombol Unite, dan jadi satu. Kalau menggunakan tombol trim ini, minus front, itu tujuannya adalah untuk menggunakan apapun yang di depan untuk memakan yang di belakang. Jadi yang akan terjadi adalah aku coba tekan tombol minus front ini. Jadi seperti yang kalian lihat, shape tadi sini yang di depan akan memakan shape yang di belakang yang telah diseleksi. Nah, kalau misalnya aku mau memakan shape yang di belakang, gimana dong? Nah, apa yang terjadi adalah di sini ada fitur yang namanya minus back. Jadi kalian bisa memakan yang di belakang. Menggunakan yang belakang untuk memakan yang di depan. Nah, tentunya agar tidak ribet, yang bisa kalian lakukan adalah kalian tinggal bring this one forward, arrange, bring to front, habis itu di minus front saja, jadi tidak usah repot-repot. Nah, fitur yang ketiga adalah bagian intersecting. Dari intersect ini adalah untuk mengambil pertengahan antara dua shape ini. Nah, yang akan jadi adalah dia akan mengambil pertengahannya, perpotongannya. Dan tentunya yang terakhir adalah pembagian exclude ini. Jadi tujuannya adalah untuk mengambil bagian yang bukan dari perpotongan sendiri. Nah, dari hasil yang akan kalian lihat, perpotongan ini tidak akan mempunyai apa-apa lagi, tapi yang di luar dari perpotongan itu akan mempunyai objeknya sendiri. Nah, bicara soal opacity ya, opacity seperti yang tadi sudah didemonstrasikan di bagian gradient, tujuannya adalah untuk memberikan efek transparan. Kita bisa ke window, transparency, kita seleksi objeknya, dan kemudian kita memilih seberapa transparan atau seberapa light efek yang kita mau. Tentunya ini sangat optimal jika kita mempunyai desain yang benar-benar kayak ada layering dan kita mau menggabungkan warna dari shade A ke shade B, fitur ini sangat berguna. Ya, jadi misalnya apa yang terjadi di sini. Nah, jadi bahkan dengan dua warna yang sama itu hasilnya akan terlihat ada perpotongan di antara dua shape ini yang digabungkan opacity-nya. Dan kalau misalnya kalian gemar mengeksplor warna, fitur opacity ini sangat berguna agar kalian bisa melihat, oke, biru dan kuning misalnya akan keluarnya hasilnya seperti apa. Jadi lumayan menarik, apalagi kalau kalian desainnya itu lebih bereksplorasi di area warna ya. Nah, tadi yang bagian blur dan Gaussian blur kita juga sudah sempat mention. Jadi ini kita akan coba melakukan demonstrasi di bagian menggunakan icon dari kartu Remi. Jadi misalnya kita akan membuat icon love ya. Jadi dua cara. Cara pertama adalah menggunakan pen tool. Cara kedua adalah menggunakan shape dan juga pathfinder sendiri. Ya, which either way it works. Jadi kita mulai dari yang paling simple dulu, dari bentuk diamond. Jadi pen tool kita seleksi klik kiri, klik kiri, klik kiri, dan klik kiri. Nah, untuk sekedar finishing touch, kita bakal notice ada Gaussian blur dan juga ada efek gradient yang sangat subtle di dalamnya. Jadi akan kita lakukan window, gradient, kita activate the color, habis itu kita akan lakukan pengambilan warna. Dari sini kita coba pilih warna yang di dalam sini, sedikit terlihat lebih ringan ya daripada yang kita lihat. Dan tentunya kita kan melihat ini adalah radial gradient ya. Jadi kita pilih dari center, kita tarik keluar. Ya, jadi dari sini kita udah melihat ada sedikit bentuk dari warnanya ya. Nah, kalau untuk bentuk yang ini gimana dong? Jadi daripada repot-repot bikin pen tool, kita bisa buat shape-nya dulu dalam bentuk lingkaran. 3 lingkaran ya, biar lebih efisien.
dan satu lingkaran lagi. Dan kemudian untuk shape dari batang ini kita bisa melakukan pen tool, jadi diklik dan di drag. Diklik lagi agar lurus dan kemudian klik dan drag. Kemudian klik ini dan lurus lagi. Dan step terakhir kita akan memilih 4 shape ini sekaligus dan kita tekan tombol shape mode ini di unite. Jadi there we go. Jadi kalian bisa mencoba untuk membuat logo spade dan juga warna heart ini at your own time ya. Dan yang terakhir yang mungkin bisa kita cover adalah yang bagian alignment. Jadi di bagian window dan alignment kita bisa melakukan alignment antara satu objek dan objek lainnya. Jadi misalnya aku ingin mengalign dua objek ini bersamaan. Jadi aku bisa mengalign yang align left, top, middle, bottom, right, center. Dan ini alignment sendiri itu relatif tergantung dengan kebutuhan kalian. Mau align ke artboard, mau align berdasarkan selection, ataupun satu key objek sendiri. Jadi misalnya jika aku align berdasarkan selection, maka yang terjadi adalah akan mengikuti berdasarkan selection yang di sebelah sini. Kalau berdasarkan artboard, maka dia akan align berdasarkan bentuk dari ukuran artboard, area designing ini sendiri. Jadi di ujung-ujungnya akan ke sebelah ujung kiri. Jadi begitulah konsep alignment sendiri. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi tutorial ini, mungkin aku bisa melakukan demonstrasi beberapa logo yang tertera di sini ya. Mungkin aku bisa melakukan logo dari Pokemon yang terlihat lebih simple, dan juga logo satu lagi HP dan Pepsi lah. Ya, aku tahu tiga-tiganya lingkaran, tapi ya masing-masing mempunyai kesulitan masing-masing. Jadi kita mulai dulu. Jadi dari logo Pokemon ini, sebenarnya ini yang salah satu yang paling simple to start off. Jadi kita buat lingkarannya. Baru kita ganti warnanya menjadi stroke. Nah, kemudian kita klik copy dan paste, dan kemudian kita perkecil bentuknya. Dan kita bring satu line ke sini ya, keluar sini. Dan kemudian kita bisa fill dengan warna putih agar terlihat lebih komplit. Nah, jadi untuk yang bagian warna merah ini gimana dong ya? Jawabannya gampang. Kita tinggal menggunakan fitur Pathfinder, habis itu kita intersect dengan lingkaran ini, dan kita bakal dapat the upper portion ya. Jadi yang akan aku lakukan, aku akan copy dan paste line ini, aku akan membuat satu shape yang mengelilingi lingkaran ini, dan kemudian tekan tombol intersect. Jadi aku tekan shape ini yang tadi, dan juga lingkaran, aku akan intersect. Dan kemudian, ya, jadi beginilah aku akan mendapatkan bentuk merah dari logo Pokemon ini ya. Ya, jadi satu logo Pokemon. Habis itu yang logo HP ini, karena aku sendiri nggak ada typeface-nya, jadi aku akan create logo ini dari manual. Jadi satu hal yang kalian realize dalam meng-create logo ya, apalagi yang ada dengan korporat ya, itu ada baiknya kalian prepare kayak satu baseline-nya dulu. Jadi baseline-nya itu adalah untuk menentukan grid kalian dan juga seberapa besar kemiringannya agar file yang terlihat konsisten. Jadi apa yang kalian terlihat di sini, kemiringannya itu semua sama. Jadi aku akan langsung meng-copy paste line-nya agar aku bisa mengambil arah kemiringannya sebagai arah konsistensinya. Jadi ini akan menjadi semacam guideline-nya aku untuk mengerjakan project ini. Dan juga untuk yang line horizontal ini ya. Jadi kalian notice itu baseline-nya yang H dan P itu sebenarnya sama. Jadi yang akan aku lakukan, aku tinggal membawa logo garis horizontal ini ke bawah,
Nah, dan aku jadi lebih gampang untuk mengerjakan bagian project ini. Ya, jadi ini adalah grid atau semacam guideline yang aku akan pakai untuk mengerjakan desain dari logo HP ini. Nah, jadi dapat deh guideline-nya. Jadi fase selanjutnya adalah kita akan membawa ini lebih lanjut dan melakukan trimming dan selection dari icon yang akan kita pakai. Jadi agar istilah guide ini nggak hilang pada saat aku melakukan pengeditan, biasanya aku akan langsung melakukan copy and paste ke samping agar bisa di-retrieve jika diperlukan. Ya, jadi step selanjutnya aku akan paste desain ini yang dari H ke bagian P ini ya. Jadi kalian bakal notice kalau P ini sendiri itu bentuknya lumayan similar dengan H ini. Jadi step yang aku lakukan, aku akan membawa bentuk dari perpanjangan ini, aku akan bring it ke bawah. Ya, jadi deh, ini bentuk H dan P-nya sendiri. Nah, kalian bakal notice juga kalau bentuk lingkaran ini adalah positive fill-nya, sedangkan H dan P-nya itu akan memotong lingkaran ini sendiri. Jadi yang akan aku lakukan adalah, pertama aku akan bring ke atas dulu, biar ada backup, just in case. Jadi, H dan P ini, ingat, prinsipnya adalah H dan P ini akan memotong lingkarannya. Jadi kita akan bring to front, habis itu kita akan melakukan trimming. Window, Pathfinder. Dan kemudian akan melakukan tombol minus front ini. Jadi hasilnya yang terlihat adalah, nah, jadi logo H dan P ini sudah terlihat dipotong oleh dua bentuk ini ya. So that's basically how you use Pathfinder dan Pen Tool dan Shape Tool ini untuk mendapatkan bentuk yang kalian inginkan. Jadi aku tidak akan mengcover terlalu banyak tentang logo Pepsi ini. Kalian bisa explore sendiri. Dan juga last but not least, kalau kalian ada waktu lebih lanjut, kalian bisa mengerjakan bentuk logo Mitsubishi dan tentunya Tokyo 2020 ini. Kalau kalian bisa mengerjakan logo Tokyo 2020 ini dengan Pathfinder dan tidak ada masalah, that means you guys are good to go untuk penggunaan Adobe Illustrator ini. Tentunya kalau untuk illustration, character design dan sebagainya itu hal yang bisa dikerjakan di bagian Adobe Illustrator juga, tapi tidak akan di-cover untuk tutorial kali ini. Jadi semoga membantu, dan jangan lupa like, comment, subscribe, di-share, dan apapun yang kalian mau. Terima kasih.